Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya adalah Intan Fitriani, salah satu dari mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus sebagai pengajar di SMP Negeri 2 Jetis Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, di hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, saya melaksanakan video pembelajaran dengan menggunakan materi menghindari hibah dan melaksanakan tabayun di kelas 7 semester 2 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Seperti apakah penerapannya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Ngalengan jenang manan, gerak. Gerak. Ini kali bisa ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Siap, gerak. Ayo kamu duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Apakah ada yang tidak hadir? Baik, mau saya absen dulu untuk memastikan. Tanggal berapa sekarang? Abi Wahyu, Ahmad Fahri, Al-Aziz, Alfian, Alvino, Amelia, Evan, Vicky, Zenobia. Oke, alhamdulillah ternyata semuanya hadir. Sekarang saya minta untuk berdiri semua. Apakah atributnya sudah lengkap? Jika ada yang merasa belum lengkap, silakan dilengkapi terlebih dahulu. Apakah ada yang belum rapi? Silakan dirapikan. Alhamdulillah sudah rapi semuanya ya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, untuk mengawali materi kita pada kali ini, biar materinya kita gampang pahami, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang sebelumnya akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni
membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Baik, kita akan melakukan senam konsentrasi. Minta tolong untuk ditirukan. Oke, sudah selesai. Maka sekarang saya akan menampilkan sebuah video. Di video ini menayangkan tentang suatu masalah yang diakibatkan oleh seseorang. Kira-kira masalahnya apa ya? Mari kita lihat. Alhamdulillah. Apa? Baik, nak. Lama tidak telepon Ama. Besok, Buyo pulang ke Padang ya, Mak? Insya Allah, Buyo mau cari mantu tak, Mak? Calon aku, nak? Minantu? Sia namanya? Kurang awak kah? Dina kan tuangnya? Calon Buyo namanya? Alhamdulillah, si Buyo pulang. Kecilnya, Buyo, anak lo calon. Alhamdulillah. Udah awak, Bu Siti. Aku tidak dengar. Apa sih Buyo kecil? Sinyal mati. Harus tahu tuh. Udah awak atau enggak? Eva. Eva. Iyo, Ama. Cuma saya mau dulu. Itu calon sendiri. Udah, Buyo. Untuk apa, Mak? Gak usah banyak tanya. Kau cari lagu itu di... Aku mau geram nanti HP itu Instagram. Itulah. Oke. Yo.
Mana ada akun ceweknya udah buyung. Veronica. Ah, benar ini pasti. Kan isinya udah buyung ini. Nggak akan cantik kok aku. Ma, Iko, Ma. Iko. Iko, Ma. Kalau sini ada buyung. Iko mana sama si Buyong? Astagfirullahaladzim. Bisa hati ya. Dia cuma hari kedua. Ini pesta saja. Iya, Pak. Kami dulu ya positif. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Bapak kau Buyong, jauh-jauh kau merantau, mana kau pulang bawa airnya? Siapa? Nggak salah. Iko si koruptor itu, ah. Ya Allah, semua cobaan yang kau beri, aku hadapi. Semua masalah, aku lewati. Iko, maksud apa? Buyong kan langsung tak mengenali jalan mobil sama. Tapi begitu aku ada restu. Anak sudah tahu semua keluarga calon istri kamu di Jakarta. Kalau tidak ada Buyong, ya Allah aja keluarga keluarga. Semua aku sama kamu istri. Nikah itu nggak cuma gampang saja Buyong, cuma keluarga. Enggak. Buyong nggak paham maksud dari kata Mak. Lebih baik anak kenal langsung sama. Assalamualaikum, Ma. Masya Allah. Kalau mana kita lihat di sini, pasti kakak Junan jadi si Veronica. Dan seperti aku yang mama dia. Jadi terus seperti gue. Kalau awak ya tahu lah. Astagfirullahaladzim. Selesai. Jadi dari video itu kira-kira apa yang bisa kita ambil? Silakan ada yang menyimpulkan. Ayo silakan. Yang lihat akan bisa terjadi masalah. Oke, bagus sekali. Jadi di dalam video itu menceritakan seorang buyung ya, seorang buyung. Buyung itu tadi kenapa? Ada yang tahu? Membawa kenalan. Kenalan apa itu tadi? Calon istri lah. Lah di
waktu itu ternyata kan ada ibu-ibu yang kepo, yang akhirnya ingin mencari tahu informasi tentang Buyung. Oh, ada yang namanya Veronica. Padahal Veronica itu bukan calonnya. Lah akhirnya kemakan fitnah, apalagi melihat foto-fotonya Veronica yang aduhai. Akhirnya para ibu-ibu berspekulasi negatif, padahal bukan Veronica orangnya. Padahal calon Buyung adalah orang yang baik-baik, yaitu Dinda. Jadi seharusnya apa? Seharusnya kita itu cari info dulu. Tadi itu sempat ada kesalahpahaman dikarenakan adanya putus sinyal, sehingga kepo akhirnya mencari tahu info, ditelan mentah-mentah, akhirnya jadi salah paham. Harusnya tetap cari informasi yang benar, jadi seperti itu. Lah untuk selanjutnya saya akan ngasih motivasi terkait video yang tadi. Hibah itu harus kita hindari. Kenapa? Karena setiap perkataan yang buruk, yang paling berat adalah seperti angin lewat, yaitu apa? Hibah. Kenapa berat? Kenapa buruk? Karena hibah itu ibarat lidah tak bertulang. Kalau misalkan kita ngomong apapun itu dengan mudahnya, tapi dampaknya nanti kelak di akhirat. Kenapa di akhirat? Bisa saja lidahnya dipotong. Kenapa? Karena sering menghibah. Kemudian bagaimana untuk menghindari hibah? Menghindari hibah yaitu dengan tabayun dulu. Apa itu tabayun? Tabayun adalah mencari informasi yang benar. Kemudian agar apa? Agar kita itu damai. Sekarang saya kasih tujuan pembelajaran. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran. Harapannya dari materi yang saya sampaikan, kalian bisa menjelaskan pengertian hibah sesuai dengan ajaran Islam. Hibah itu apa sih? Kalian bisa tahu. Kemudian yang kedua, bisa mengidentifikasi masalah sosial yang terkait hibah dan kurangnya sikap tabayun melalui analisis nyata. Tadi sebenarnya saya sudah kasih video. Video itu terdapat sebuah kisah. Di situ ada masalahnya. Masalahnya apa? Menelan berita mentah tanpa mengelola informasi yang benar, tanpa mencari sumber informasi yang benar. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman karena tidak ada proses tabayun. Kemudian analisis dampak negatifnya apa? Yaitu tadi kesalahpahaman. Kalau misalkan kesalahpahaman ini semakin lama semakin membesar dan ada beberapa pihak yang tidak terima, maka akan mengakibatkan permusuhan. Kemudian bagaimana menyusun solusi kreatif untuk mencegah hibah? Kalian nanti akan menyusun ide bagaimana sih caranya untuk menghindari hibah. Oh, dengan menggunakan sosial media. Kenapa sosial media? Karena sekarang ini marak dengan sosial media. Ada apa saja di sosial media? Ada Instagram, ada apa lagi? TikTok, ada apa lagi? YouTube, Facebook. Lah, di sana tempatnya orang-orang mengirimkan sesuatu, entah itu video, entah itu gambar ataupun komentar. Lah, di dalam komentar itu, di dalam video atau foto, kadang seseorang itu mengirimkan video atau foto yang tidak benar, atau kata lainnya disebut dengan apa? Dengan hoax. Lah, apakah yang seperti itu nanti akan mengakibatkan permusuhan? Iya, karena tidak benar. Jadi seperti itu harapannya. Jadi kita masuk kepada materi menghindari hibah dan melaksanakan tabayun di bab ke-8. Baik, saya mau bertanya kepada kalian semua, apa yang kamu ketahui tentang hibah? Yang kedua, mengapa Islam melarang hibah? Oke, silakan. Menimbulkan banyak masalah di antaranya fitnah dan penularan. Oke, sekarang ada
ada sebuah video yang kalian akan lihat di sini menjelaskan tentang bagaimana apakah hibah itu, cara menghindarinya dan efek dampaknya secara gamblang. Silakan diperhatikan. Dikenal dengan hibah, ini jadi hal yang mudah dilakukan tiap orang. Ketika sedang berkumpul, terkadang kita lupa bahwa sedang mengunjungi seseorang. Terlebih, saat ini bahan gosip bisa diakses dengan mudah di segala media, mulai dari televisi sampai media sosial. Bergosip seolah-olah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, adalah hal yang hibah dianggap sebagai salah satu dosa besar. Dalam kehidupan sehari-hari, rasanya sulit untuk menghindari kebiasaan bergosip. Di kantor, sekolah, bahkan hampir di segala tempat, selalu saja ada objek untuk digunjingkan. Entah itu menyangkut teman yang dikenal atau orang asing sekalipun. Sadar ataupun tidak, kadang kita terjebak untuk membicarakan aib atau keburukan seseorang dalam obrolan kita. Hasil penelitian dari Social Psychological and Personality Science menyebutkan bahwa seseorang setidaknya menghabiskan waktu sekitar 52 menit per hari untuk bergosip. Kenapa demikian? Menurut studi dari University of California Riverside, manusia bergosip karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok. Manusia akan bergantung pada orang-orang di sekitarnya agar bisa berkembang dan bertahan hidup. Gosip merupakan aktivitas dari sifat dasar manusia untuk berbagi informasi agar manusia saling mengenal dan mengetahui lebih lanjut. Ada baiknya kita berkabar terlebih dahulu untuk memastikan kabar yang taat. Kita juga wajib menjaga lisan dan sebisa mungkin untuk tidak membicarakan keburukan orang lain di depan orang banyak. Terima kasih, tunggu video selanjutnya ya. Oke, ini video pertama sudah selesai. Saya akan memberikan video kedua. Adalah video kedua, kita putar. Nana, Nana mau mengajak teman-teman untuk belajar tentang hibah. Mungkin banyak dari kita yang tanpa sadar pernah melakukan hibah. Tapi apa sih arti hibah itu? Yuk kita simak video ini bersama-sama. Hibah itu aktivitas membicarakan seseorang dengan hal yang negatif saat orang tersebut tidak ada di hadapan kita. Hibah itu dilarang karena dianggap dapat menyakiti perasaan orang lain dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ingat ya, hibah itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Karena hibah bisa menimbulkan kesalahpahaman, permusuhan, dan berpotensi menyakiti hati orang yang dibicarakan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman agar kita menjauhi prasangka buruk dan tidak berghibah. Agama Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga lisan karena setiap perkataan akan diminta pertanggungjawabannya. Lalu bagaimana sih cara kita menghindari ghibah? Pertama, berusaha untuk selalu berpikir positif terhadap orang lain. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga kita semua bisa terus belajar untuk menjaga lisan dan menjauhkan diri dari ghibah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Sudah melihat dua video tambahan, yaitu terkait hibah, menghindari hibah, dan melaksanakan tabayun. Dari video tersebut, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Kira-kira
Pelajaran apa yang kalian dapatkan? Oke. Kenapa kita harus menghindari ghibah? Kenapa tabayun itu penting? Oke, jadi bisa saya simpulkan juga. Yang tadi kalian lihat adalah bahaya ghibah. Ghibah itu ibaratnya seseorang makan bangkai saudaranya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa sih harus dihindari? Karena ghibah itu bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan permusuhan terhadap beberapa pihak yang artinya nanti akan mengakibatkan kehancuran. Kemudian kenapa tabayun itu penting? Penting, sangat penting sekali. Karena biar kita terhindar dari yang namanya ghibah. Terkadang tanpa kita sadari, setiap hari kalian berjalan di kelas atau di dalam kelas, kemudian kalian tanpa kalian sadari kalian membicarakan teman sebangku, ngerasani, gosip. Akhirnya keluarlah semua hal-hal buruk yang tanpa kadang kita sadari, itu tidak kita sadari. Ya akhirnya apa? Akhirnya ya berdosalah kita. Fitnah itu masuk dosa besar atau kecil? Kalau sering-sering menghibah, solusinya apa? Yang sudah terlanjur sering menghibah, ya sering minta maaf. Kemudian yang kedua, tabayun. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi. Ghibah artinya adalah seseorang yang menyebutkan suatu cerita kepada seseorang yang tidak disukainya dengan menceritakan keburukannya. Kemudian orang tersebut tidak ada di situ. Jika orang tersebut ada di situ, maka orang tersebut akan sakit hati. Lah, ini ada dalilnya. Dalilnya adalah surat Al-Hujurat ayat 12. Sudah saya katakan tadi bahwa orang yang menghibah itu ibaratnya seperti memakan daging saudaranya. Apakah kamu merasa jijik kepadanya? Dan maka kalau kamu merasa jijik, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Jadi kita itu yang sering menghibah, kita itu sering harus disuruh taubat, kemudian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena orang yang sering menghibah itu adalah orang yang masuk ke dalam dosa. Dosa yang nantinya kebanyakan nanti malah menjadi dosa yang sangat besar. Dari hibah bisa menjadi fitnah. Fitnah masuk ke dosa besar. Sekarang saya akan membagi beberapa kelompok. Dari 30 siswa ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama Abi Fahri Al-Aziz sampai Anora. Kelompok 2 Aziza Bening sampai Inayasa. Kelompok ketiga Latifa Arya sampai Rafa. Kelompok 4 Septi Silva sampai Keisha. Kelompok 1 menempati posisi bangku sebelah sini. Kelompok 2 ada di situ. Kelompok 3, kelompok 4. Silakan kalian berpindah tempat. Baik, tadi kalian sudah melihat video dan menerima materi dari Bu Intan. Sekarang saya mau membagikan LKPD sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi tadi. Ini kelompok 1, diterima saja. Kelompok 3, kelompok 4. Nah, saya sekarang akan menjelaskan LKPD-nya. Di situ ada instruksi kerja kelompok. Sudah dilihat? Sudah ya. Di sini kalian nanti akan mengerjakan studi kasus, soal studi kasus, dan di sini saya menyiapkan lembar jawabannya.
Di sini saya bagi menjadi 4 kelompok. Jadi ini ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nanti akan saya tempelkan kelompok C dan D. Ini saya kasih demonstrasi dulu. Ini ada 10 studi kasus ya. Di setiap satu soal terdapat sebuah masalah yang harus diselesaikan. Bagaimana caranya kita bertabayun? Ya, seperti itu. Bagaimana cara kita untuk bertabayun? Kemudian ini nanti kalian tempel, kalian cari. Setiap soal kalian cari, kemudian kalian tempel. Oh, ini cocok dengan ini, kalian tempel seperti itu. Kira-kira sudah paham? Sekarang langsung aja 4 kelompok baris. Kelompok 1, 2, 3, 4. Baris dengan rapi sesuai dengan kelompoknya. Sekarang adalah kalian akan menaruh jawaban itu sesuai dengan soal studi kasus yang ada di depan. Ini kalian kerjakan, kalian pilih mana yang kamu anggap paling cocok, nanti kamu tempel di sini. Kira-kira sudah paham? Oke, sekarang silakan dikerjakan. Alhamdulillah pengerjaan kelompok TGT sudah selesai. Sekarang saya akan mengoreksi hasil pekerjaan kalian. Apakah sudah benar dengan topik masalah yang ada di kertas? Ada yang masih kurang diperbaiki. Untuk yang pertama, ini bentar. Di media sosial temannya sering menyebarkan hoaks. Apa yang harus dilakukan oleh Sinta? Menasihati temannya. Oke, betul. Dampak ya perilaku hibah. Di sini adalah dampaknya merusak kehormatan dan reputasi. Baik, betul. Fahmi tindakannya suka mengedit foto dan memasukkan teks lelucon. Tindakannya salah. Oke, betul. Menyebarkan hoaks termasuk dosa besar. Oke, betul juga. Lia sering menerima tanggapan. Apa yang seharusnya dilakukan karena dia sering mendapatkan tanggapan berita buruk dan tidak benar? Tabayun. Oke, betul. Kemudian Rani, ini salah ya, kurang tepat ya. Ini kurang tepat. Farhan melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Ini belum terjawab, jadi tidak ada. Sinta, oh bukan Sinta, Ranti melakukan kesialan. Kesialan itu akan mengakibatkan ancaman. Ini tidak betul karena itu termasuk tahayul. Oke, ini tepat sekali. Menyebarkan hoaks itu tidak bagus dan menimbulkan fitnah. Jadi ini yang clear, yang kurang tepat ada 2, nilainya 80. Ada kemajuan ya untuk kelompok C. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok D. Ini betul, Amira melakukan tabayun, kemudian harus dilakukan perilaku yang seharusnya dilakukan agar tidur. Jadi skor terbanyak ada di angka 80. Silakan tepuk tangan untuk kelompok C dan D. Baik, terima kasih.
Alhamdulillah pelajaran kita kali ini sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup, akan ada yang menyimpulkan tentang materi kali ini. Siapakah yang menyimpulkan? Silakan yang berani angkat tangan. Oke, silakan. Menghindari riba dan melaksanakan tabayun untuk menghindari kesalahpahaman yang ada di masyarakat dan menghindarkan diri dari dosa besar. Oke, tepuk tangan. Baik, itu adalah materi yang kita pelajari sekarang. Di sini saya akan mengambil suatu kesimpulan dari materi tersebut. Kenapa sih kita itu harus bertabayun? Kenapa tabayun itu penting? Karena tabayun itu untuk menjaga perilaku kita, untuk menjaga persatuan, biar kita selalu damai, menghindarkan diri kita dari berita yang tidak benar atau berita palsu atau berita hoax. Menghindarkan diri kita dari perkataan buruk yang menjelekkan orang lain, yang nantinya bisa menimbulkan fitnah, dan dari fitnah itu bisa mengakibatkan kita mendapatkan dosa besar. Menghindari kesalahpahaman dalam masyarakat, membantu menjaga keharmonisan dan persatuan umat, memastikan informasi yang disampaikan adalah benar dan terpercaya, serta menghindarkan diri kita dari dosa fitnah atau kabar bohong. Baik, sekarang adalah refleksi ya. Dari pelajaran ini tadi, apa yang kalian rasakan? Apakah ada yang merasa malah-malah? Apakah ada yang sedih? Jadi semuanya senyum ya. Oke, terima kasih. Sekarang saya kasih bonus pekerjaan rumah sebagai asesmen sumatif. Kalian kerjakan kuis post test yang saya kirimkan ke grup. Silakan nanti kalian kerjakan di rumah. Dan untuk materi kedepannya yaitu menciptakan sebuah karya poster bagaimana tips menghindari hibah. Jadi seperti itu. Oke, sekarang karena sudah selesai, maka kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.